Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Riko Nasriadi, CPNS dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan, peserta Latsar Angkatan 4 Kelompok 3 nomor 10. Pada hari ini yang merupakan hari ke-9 pembelajaran di distance learning atau hari kedua pada agenda 3, kami total belajar menggunakan sistem asinkronis. Di sini kami menyelesaikan 2 tugas yang telah disiapkan di website Kolab. Yang pertama yakni membuat learning journal yang saat ini sedang saya lakukan, serta menyelesaikan tugas yakni menganalisis isu manajemen ASN dan smart ASN di unit kerja. Baik. Di sini akan saya presentasikan bagaimana dan seperti apa proses penyelesaian tugas individu yang telah kami selesaikan. Di dalam proses analisis isu manajemen dan smart ASN di instansi, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama yakni melakukan yang namanya issue identification. Bagaimana cara melakukannya? Yakni dengan menggunakan tools issue scan. Di sini saya menggunakan 3 metode, yakni melalui media scan, existing data, dan public isu dari public. Setelah kita menemukan isu tersebut, lalu kita mendeskripsikan dan menjelaskan kondisi saat ini terkait dengan isu yang kita angkat tadi. Di sini saya juga melampirkan fakta dan data aktual saat ini terkait dengan 3 isu yang tadi udah kita temukan. Selanjutnya yakni kita harus melakukan proses analisa dampak, atau sering disebut dalam ilmu improvement itu impact analysis. Jadi di impact analysis ini juga kita menguraikan terkait dengan dampak apa yang akan terjadi apabila isu ini tidak terselesaikan, serta pihak-pihak mana yang terlibat di dalam impact isu tersebut. Dan selanjutnya kami juga menjelaskan keterkaitan isu tersebut dengan teori dari manajemen ASN dan smart ASN, di mana mulai dari isu pertama kita kaitkan dengan teori manajemen ASN beserta dengan teori smart ASN, begitu seterusnya dengan 3 isu yang telah kita angkat. Jadi sampai di step ini kita harus bisa menghubungkan atau mengaitkan isu tersebut dengan teori-teori manajemen ASN dan smart ASN. Lalu setelah itu kita meneruskan ke langkah berikutnya, yakni langkah menentukan core issue atau sering kita sebut dengan core issue analysis. Di sini saya menggunakan metode atau tools tapisan USG, urgency, seriousness, and growth. Dan di sini saya menemukan 1 isu yang merupakan core isu yang perlu kita angkat dan perlu kita selesaikan atau perlu kita follow up. Setelah menemukan core isu, baru kita jabarkan, kita turunkan lagi dengan tujuan untuk mendapatkan yang namanya root cause, atau lebih dalam lagi bisa kita katakan real root cause. Di sini saya menggunakan metode yakni fishbone diagram. Dari fishbone diagram ini saya menemukan atau mendapatkan 4 root cause dari 1 core dari 1. Di sini dengan menggunakan fishbone diagram, saya menemukan dan mendapatkan 4 root cause, di mana 4 root cause ini sangat berpengaruh terjadi atau sangat berdampak terjadinya dari core isu tersebut. Setelah kita menemukan root cause dari core isu tadi, lalu
kita harus menemukan yang namanya problem solving. Dan problem solving ini atau gagasan pemecahan masalah ini harus diberikan satu persatu kepada root cause yang tadi telah kita temukan. Di sini saya menyiapkan dua jenis problem solving, yakni short term action dan yang kedua adalah long term action. Short term action di sini dalam artian yakni tindakan jangka pendek atau immediate action yang harus kita lakukan. Namun tidak cukup hanya dengan short term atau jangka pendek, kita juga harus membuat suatu tindakan untuk jangka panjang, untuk jangka panjang untuk perbaikan. Jadi masing-masing root cause yang tadi ditemukan, saya siapkan short term action dan long term action dari akar-akar masalah tadi. Baiklah, sekian learning journal ini saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak terjadi kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.